Betapa kita akan kesal, meratap dan menyesal jika kita menjadi orang buta atau orang tuli seperti orang-orang Yahudi yang tidak bisa melihat Yesus Kristus, harta hidup kekal yang lebih berharga dari langit dan bumi. Padahal ia sudah berada di depan mata mereka. Shalom, genapilah pemulihan besar. Kita bertemu dalam kelas sejarah penebusan online setiap 2 minggu sekali pada hari Senin jam 10 pagi bersama saya Evangelis Yudi Lengkong. Haleluya atas kesempatan yang Bapak berikan bagi kita hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menerima berkat pemulihan besar. Mari kita meminta pimpinan Tuhan untuk memulai dan beserta dengan kita dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur kesempatan yang baik Engkau berikan. Di hari ini firman hendak disampaikan bagi kami supaya kami bisa merenungkannya, supaya kami bisa bertumbuh di dalam iman dan dalam pengenalan kami akan Tuhan dan kehendak-Mu. Bapa, kami berserah penuh, Engkau yang memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah keharuan rohani, keharuan Roh Kudus-Mu bisa membawa kami lebih dekat di dalam pemahaman sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berserah waktu ini di dalam tangan-Mu, dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan berbicara mengenai kirmizi rohani atau benang kirmizi rohania. Kejadian 38 ayat 28. Kita lihat. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ini adalah firman Tuhan. Saudara, ketika kita mendengar kata kirmizi, di kepala kita mungkin akan muncul, benang kirmizi di jendela rumah Rahab. Atau ayat yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Benar ya? Saya juga sebelumnya seperti itu, saudara. Tetapi istilah kirmizi ini pertama kali muncul dalam proses lahirnya anak kembar Yehuda, yaitu Peres dan Zerah. Ketika saatnya bagi Tamar bersalin, Zerah lebih dahulu mengeluarkan tangannya. Bidan waktu itu mengikatkan benang kirmizi di tangan Zerah. Tetapi tangan tersebut ditariknya kembali. Pada saat itu tiba-tiba Peres menerobos keluar terlebih dahulu, setelah itu baru Zerah keluar. Kejadian 38 ayat 27 sampai 30. Saudara bisa baca itu. Nama Zerah berarti keluar, terbit, fajar atau bersinar. Nama yang cocok karena dia lebih dahulu keluar atau mengeluarkan tangannya. Makanya bidan dengan yakinnya mengikatkan benang kirmizi untuk menandakan bahwa Zerah adalah anak yang sulung. Akan tetapi sepertinya di dalam kandungan Peres dan Zerah ini sudah bergumul untuk menjadi anak sulung. Hal ini menyebabkan Zerah menarik tangannya kembali dan saat itu Peres menerobos keluar. Arti nama Peres adalah menerobos, menembus keluar dengan kuat, keluar dengan menyisihkan. Kejadian 38 ayat 29. Maka Peres yang tidak memiliki benang kirmizi cepat-cepat keluar dengan menyisihkan Zerah yang memiliki benang kirmizi. Sehingga sekalipun Zerah yang memiliki benang kirmizi yang menandakan dirinya adalah anak sulung, tapi pada akhirnya Peres yang tidak memiliki benang kirmizi di tangannya menjadi anak sulung yang diakui, yang sah. Saudara, anak sulung memiliki beberapa ekspresi yang membuat kita mengetahui bahwa posisi itu adalah posisi yang didambakan. Yakub mengekspresikan anak sulung itu sebagai kekuatanku atau kekuatan dari ayah. Permulaan kegagahan atau kebanggaan dari sang ayah. Yang terutama dalam keluhuran atau memegang peranan imam di dalam keluarga. Kemudian diekspresikan sebagai yang terutama dalam kesanggupan atau orang yang cakap dalam memimpin keluarga. Kejadian 49 ayat 3 dan Keluaran 29 ayat 9. Pada zaman itu saudara, anak sulung
mewarisi bukan hanya posisi keimaman dan kepemimpinan dalam keluarga. Tetapi anak sulung juga mendapatkan warisan 2 bagian melebihi anak yang lain. Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Abraham, saudara, dia memperanakan Ismail dan Ishak. Ismail yang sulung kan? Tetapi Ishaklah yang menjadi anak sulung. Ishak memperanakan Esau dan Yakub, tetapi Yakublah yang menjadi anak sulung. Dari antara 12 anak Yakub, bukan Ruben yang menjadi anak sulung, melainkan Yehuda. Sekarang, bagi Yehuda ada Zerah yang telah ditandai dengan benang kirmizi sebagai anak sulung. Akan tetapi yang menjadi anak sulung adalah Peres yang tidak memiliki benang kirmizi. Bagaimana kita bisa memahami hubungan Peres dan Zerah dari sudut pandang sejarah penebusan? Bagaimana peristiwa benang kirmizi ini berdampak besar bagi kehidupan kita pada hari ini? Saudara, mari kita perhatikan pelajaran ini. Bersama-sama kita akan merenungkan mengenai kepentingan dari benang kirmizi ini. Kisah 13 ayat 46. Kita lihat ayat ini. Dikatakan, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, benang kirmizi menunjuk kepada Injil keselamatan lewat darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Orang Yahudi telah menerima firman Allah terlebih dahulu. Mereka merupakan anak sulung kalau kita lihat. Keluaran 4 ayat 22. Mereka telah menerima perjanjian sebagai umat Tuhan yang menerima firman janji keselamatan atau Injil keselamatan. Bisa kita katakan begini. Orang Israel, orang Yahudi telah menerima benang kirmizi sebagai tanda ikatan perjanjian bahwa mereka adalah anak sulung. Status mereka bagaikan Zerah yang mengeluarkan tangannya lebih dahulu dan diikatkan benang kirmizi. Firman Allah, saudara, itu diberitakan lebih dahulu dan Yesus datang kepada mereka, kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi, anak sulung jasmani ini menolak Yesus yang adalah firman hidup tersebut. Yesus datang untuk memberikan hidup kekal bagi mereka. Tetapi mereka tolak maksud Allah bagi mereka itu. Mereka menolak Injil keselamatan itu. Lukas 7 ayat 30. Di situ dikatakan apa, saudara? Dikatakan bahwa tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap mereka, maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara, umat Yahudi merasa bahwa mereka ada hak istimewa sebagai anak sulung, sebagai umat pilihan Tuhan. Sepertinya mereka tenggelam di dalam status mereka. Karena mereka tenggelam begitu dalam dengan status, dengan kebanggaan mereka, dengan status mereka itu. Mereka lupa tujuan besar dan rencana besar Allah di dalam memilih mereka. Apa tujuan Allah pilih mereka, saudara? Untuk menjadikan mereka bangsa imam. Untuk membuat mereka sebagai pengantara supaya lewat mereka bangsa-bangsa bisa mengenal Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kejadian 12 ayat 3, pasal 22 ayat 18, Keluaran 19 ayat 6, dan Kisah 15 ayat 14 sampai 18. Pada akhirnya, saudara, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat mengejutkan orang Yahudi. Apa itu, saudara? Bahwa Allah akan bekerja, kerajaan Allah akan diambil dari mereka, dan Allah akan bekerja dengan suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Di situ dikatakan, saudara, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga, Yesus perintahkan untuk apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, katanya.
baptislah dan ajarkanlah bangsa-bangsa tentang firman-Nya. Di zaman Perjanjian Baru, hari Pentakosta menjadi hari pergerakan penyampaian Injil keselamatan bagi rasul dan pengikut Yesus. Mereka menyatakan bahwa darah Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Dan bagi mereka yang percaya akan diselamatkan dari dosa dan menerima belas kasih Allah. Ketika firman disampaikan, bila mana seseorang percaya dalam nama Yesus dan memberi diri mereka dibaptis, mereka dianggap apa? Telah menerima Injil keselamatan, telah menerima Yesus Kristus, telah menerima benang kirmizi rohani. Dan Tuhan memeteraikan orang itu sebagai miliknya. Jadi, aku percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Aku memberikan diriku dibaptis. Tuhan bilang apa? Kamu adalah milikku. Jadi saudara, 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 dan 2 Timotius 2 ayat 19 menyatakan bahwa mereka yang percaya dalam nama Yesus, mereka adalah milik Yesus. Jadi ketika para rasul menyampaikan Injil keselamatan ini, Injil keselamatan lewat darah Yesus di kayu salib, orang Yahudi respon mereka bagaimana saudara? Mereka bersikeras menolak Injil darah kayu salib. Bahkan mereka siksa para rasul dan pengikut Yesus. Galatia 4 ayat 29. Karena itu saudara, firman Tuhan di Kisah 13 ayat 46 berkata apa? Karena orang Yahudi menolak Injil tersebut, maka kehendak Tuhan diarahkan kepada bangsa-bangsa lain. Yang status mereka bagaikan Peres yang menjadi anak sulung tanpa memakai benang kirmizi. Kisah 13 ayat 46 saudara. Di situ dinyatakan, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, Pendeta Abraham Park menulis mengenai hal ini dalam bukunya begini. Namun orang-orang kafir menerima Injil yang telah ditolak itu. Yang telah ditolak orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, meskipun orang-orang kafir merupakan anak kedua dari Injil, pada kenyataannya mereka menjadi dapat menikmati berkat sebagai anak sulung dari Injil. Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan, halaman 120. Jadi saudara, kesimpulannya, apakah benang kirmizi rohani tersebut telah ada pada kita? Dengan kata lain, apakah benang kirmizi ini di akhir zaman? Alkitab menyatakan bahwa Injil keselamatan di zaman Perjanjian Baru tersebut di akhir zaman berbicara mengenai Injil yang kekal. Dan Injil tersebut saudara telah mendatangi kita hari ini. Firman yang memberikan kita pengharapan akan kebangkitan. Lebih lagi, memberikan pengharapan akan ubah. Hidup selama-lamanya tanpa mengalami kematian telah tersedia. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Saudara, ketika saudara membaca Wahyu 14 ayat 6, di situ dikatakan ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa. Ketika saudara baca itu, yang muncul di kepala saudara apa? Apakah Injil yang kekal ini? Injil yang kekal ini berbicara mengenai penyampaian kabar baik dari Tuhan bahwa hidup kekal itu ada dan akan dikaruniakan kepada mereka yang menantikan Tuhan. Mereka yang memegang iman dengan teguh serta bertahan sampai akhir. Kitab Wahyu mengekspresikan Injil yang kekal ini dalam beberapa ekspresi. Yang pertama itu diekspresikan sebagai gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar serta dimeteraikan dengan 7 meterai. Jadi itu termeteraikan. Tetapi sekarang telah terbuka. Dan disebut ekspresinya berganti menjadi gulungan kitab kecil yang terbuka. Itu adalah kitab yang harus dimakan dan disampaikan lagi kepada banyak bangsa. Wahyu 5 dan Wahyu pasal 10. Kitab Wahyu juga berbicara tentang 144.000 orang
yaitu mereka, orang-orang yang telah menerima meterai Allah yang hidup, bahwa di dahi mereka tertulis nama Bapa dan nama Anak Domba. Wahyu 7 dan Wahyu pasal 14. Khususnya Wahyu 14 ayat 3 menggambarkan Injil yang kekal tersebut sebagai sebuah nyanyian baru. Nyanyian baru yang hanya dipahami dan hanya bisa dinyanyikan oleh siapa? Oleh 144.000 orang. Siapa mereka? Mereka adalah buah sulung yang ditebus dari dunia. Mereka adalah anak sulung, saudara. Ini sementara berbicara, nyanyian yang baru ini sedang berbicara bahwa mereka yang memahami Injil yang kekal hanyalah mereka yang dipandang sebagai anak-anak sulung oleh Tuhan. Bukannya anak sulung berdasarkan, oh aku adalah anak sulung. Bukan. Mereka haruslah menerima meterai yang berisi atau tertulis nama Bapa dan nama Anak Domba. Dengan iman, saya percaya bahwa benang kirmizi rohani di akhir zaman berbicara mengenai kita menerima meterai Allah yang hidup. Saudara, ini bukan berbicara tentang proses satu kali dimeteraikan dan selesai. Tidak. Melainkan perlu proses secara terus-menerus sampai nama Bapa dan nama Anak Domba terukir di dalam pikiran dan hati kita. Ideologi kita harus penuh dengan ideologi apa? Ideologi Allah Bapa dan Yesus Kristus Anak Domba. Di zaman akhir ini, saudara, bagi kita ada firman yang disingkapkan yang sedang diberikan. Firman ini diajarkan dengan secara terus terang tentang Bapa dan pekerjaan yang hendak dilakukannya untuk menggenapi sejarah penebusan. Firman ini sedang membukakan mata kita mengenai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Betapa kita dibimbing untuk mengetahui dengan detail jalan-jalan yang dahulu ke Allah. Jalan yang baik yang menuntun kepada istirahat yang tenang. Yeremia 6 ayat 16. Dengan iman saya percaya benang kirmizi rohani ini telah tampak melalui pekerjaan firman sejarah penebusan yang sedang mengukir dengan jelas identitas atau karakter Bapa dan Yesus Kristus Anak Domba Allah di dalam kehidupan jemaat kudus. Firman sejarah penebusan yang sedang dinyatakan kepada kita dan kepada dunia sedang bekerja membuat semua umat Tuhan bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Yesus sampai mencapai kedewasaan penuh. Firman sejarah penebusan dengan detail mengajar dan membimbing kita di dalam mencapai hal ini. Mari kita menerima Injil yang kekal yang telah ada di depan mata kita. Jangan sampai kita menyesal seperti orang Yahudi yang bisa melihat Yesus Kristus, harta hidup kekal yang lebih berharga dari langit dan bumi. Padahal apa? Ya sudah di depan mereka. Tetapi mereka menolak. Mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai Tuhan. Firman sejarah penebusan ini dinyatakan bukan kepada mereka yang memakai benang kirmizi yang terlihat secara luar sebagai anak sulung. Melainkan dinyatakan kepada kita semua yang memakai benang kirmizi rohania yang tidak kelihatan. Mereka adalah anak-anak sulung Tuhan yang telah ditebus. Yang tidak tercemar oleh dunia. Yang mengikuti Anak Domba kemana saja ia pergi. Wahyu 14 ayat 3-5. Dengan mengetahui firman hari ini, saudara, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, tetaplah menjadi orang yang dikenal Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Yang kedua, tetaplah menaruh harapan hanya kepada Allah. Mazmur 146 ayat yang kelima. Dan yang ketiga, berusahalah hidup suci dan saleh baik dalam perkataan dan perbuatan kita. 2 Petrus 3 ayat 11-12. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita menantikan hari kedatangan Tuhan kembali, kita terus lakukan tugas sebagai anak sulung yang mengenakan benang kirmizi rohani dengan apa? Mendoakan,
menghiburkan satu sama yang lain di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih Engkau telah menyatakan firman-Mu bagi kami. Benang kirmisi yang tidak kelihatan. Benang kirmisi yang secara iman telah kami terima hari ini. Engkau telah berikan kepada kami. Engkau telah nyatakan, Engkau telah teguhkan di dalam hati kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami terus menerima nama, identitas, karakter Bapa dan anak domba di dalam pikiran kami dan dalam hati kami. Sehingga yang keluar dari dalam diri kami hanyalah terang Kristus. Terang kasih Allah Bapa untuk penggenapan sejarah penebusan. Bapa, kami semua berharap kepada Engkau saja. Kami mau ya Bapa menjalankan kehidupan yang senantiasa dikenal oleh Allah Bapa. Kami mau menjalankan kehidupan yang setiap harinya suci dan saleh dalam perkataan dan perbuatan. Mampukan kami ya Bapa, sehingga kami pun bisa membawa damai, membawa penghiburan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur atas firman berharga yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Dengan meninggikan nama Yesus yang hidup, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara, terus ikuti kelas sejarah penebusan online setiap hari Jumat jam 10 pagi, yang berikut ini di dalam minggu ini akan dibawakan oleh Pendeta David Won. Ikuti juga ibadah-ibadah yang dilaksanakan, dan saya percaya kasih karunia besar dari Allah akan tercurah bagi hidup kita semua. Penutup dari saya, percayalah saudara telah diberkati karena memiliki benang kirmizi rohani. Shalom, genapilah pemulihan besar.